Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Ribuan gabungan buruh Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA di halaman gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kamis kemarin. Dinilai hanya akan menambah kesengsaraan pengusaha dan para pekerja, ribuan massa dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Jawa Barat melakukan aksi penolakan terhadap tabungan perumahan rakyat atau TAPRA di halaman Gedung Sate Kamis kemarin. Program TAPRA yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat tersebut dianggap telah menciptakan modus kembali untuk menghisap anggaran rakyat demi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ke DPRD Jawa Barat ini harapannya ini gabungan seluruh Serikat Pekerja Buruh di Jawa Barat, karena TAPRA ini menjadi beban yang semakin berat bagi buruh dan pengusaha. Sebagai wakil rakyat akan kita minta memberikan dukungan resmi, membatalkan, bukan menunda ya gitu, membatalkan namanya Undang-Undang TAPRA. Baik itu ditujukan ke Presiden Republik Indonesia maupun DPR RI. Karena undang-undang itu mereka yang menetapkan kan gitu. Karena kenapa harus kita tolak? Buruh udah terlalu banyak potongannya. Yaitu BPJS ada BPJS ketenagakerjaan, ada kesehatan, ketenagakerjaan ada pensiun, ada hari tua, kematian, ketenagaan kerja, PPh 21. Teman-teman ini kalau PHK itu sampai 35% potongannya. Tidak hanya itu, mereka menganggap setelah hak-hak pekerja atau buruh dirampas lewat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kini buruh kembali resah oleh pemaksaan terhadap program TAPRA, di mana dalam program tersebut, buruh dipaksa untuk menabung dengan dalih mendapatkan perumahan, tetapi tidak ada jaminan akan mendapatkan rumah. Terlebih tabungan tersebut bersifat wajib dan dikenakan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Atas dasar itu, Gabungan Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Barat sepakat untuk terus melakukan perlawanan terhadap program tabungan penderitaan rakyat yang dikemas lewat tabungan perumahan rakyat. Undang-undang TAPRA ini semua juga tahu upah tidak naik, beban hidup semakin berat, termasuk sembako naik, BBM, pajak dan lain sebagainya. Pajak buruh itu sudah sekitar 12%. Apabila nanti ini disahkan, bagi kami selaku serikat buruh, ini murni kejahatan negara, rejim saat ini terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Kejahatan ini, karena tidak bisa mensejahterakan, tapi memotong upah yang sudah sangat minim yang ada di Indonesia. Jadi tabungan ini jelas-jelas adalah bagaimana upaya pemerintah menangani defisit anggaran yang sekarang sudah luar biasa dengan hutang yang sudah jatuh tempo sudah 3.000 triliun. Ini rakyat yang diperas, ini pemerasan, tidak ada rumahnya. Tabungan perumahan tapi rumahnya nggak ada. Jadi ini hanya iming-iming saja supaya bisa mengambil uang dari rakyat dan dari buruh. Jadi kita tolak dengan tegas, kita tolak dan kita harap PP 21 2024 ini dicabut. Dalam aksi tersebut, mereka pun menyampaikan seharusnya pemerintah menyediakan perumahan yang layak dan disediakan secara gratis. Apabila pemerintah belum mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat tersebut, setidaknya pemerintah tidak menambah beban rakyat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis siang. Tim jaksa peneliti akan memeriksa berkas selama 14 hari sesuai dengan KUHP dan akan diputuskan selama 7 hari. Pasca Polda Jawa Barat memeriksa 70 saksi atas peristiwa kematian Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam, Polda Jawa Barat Kamis siang mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan berkas kasus perkara. Dalam penyerahan ini, ada satu berkas yang diserahkan ke Kejati Jabar. Selain itu, berkas tersebut juga akan diperiksa selama 14 hari sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meski demikian, pihak Kejati Jabar akan mengumumkan selama 1 pekan mendatang untuk kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik Polda Jawa Barat.
Menurut Kasipenkum Kejati Jabar, ada 6 jaksa yang akan memeriksa berkas perkara tersebut. Di samping itu, jika berkas perkara sudah lengkap, Kejati Jabar akan menerima para pelaku dan juga barang bukti. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Diberitakan sebelumnya, pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sendiri juga akan digelar pada hari Senin mendatang, tanggal 24 Juni. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Aspinal Foundation bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat menggelar pelatihan Animal Rescue Satwa Liar di Kebun Binatang Bandung pada Kamis kemarin. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di beberapa wilayah Jawa Barat antara lain Subang, Karawang, Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan masyarakat mitra Polhut atau MPP mengikuti pelatihan rescue satwa liar di Kebun Binatang Bandung Kamis kemarin. Pelatihan yang diinisial Aspinal Foundation bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat tersebut digelar terkait prosedur standar serta tata cara menangani satwa liar. Di samping itu juga guna meningkatkan upaya penanganan satwa yang ditangani oleh Damkar, BPBD dan lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat. Dalam pelatihan penanganan hewan liar ini, dihadirkan beberapa satwa yang kerap ditemui saat penanganan, seperti ular sanca, ular kopi, buaya, monyet buntut panjang sampai elang. Para peserta yang hadir pun diberikan trik-trik dalam menangani satwa-satwa tersebut. Dipaparkan Direktur Aspinal Foundation, Made Wedana, kegiatan serupa sempat dilaksanakan di kantor BKSDA, dan ia berharap kegiatan tersebut bisa dilakukan secara rutin. Kegiatan bersama ya dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk kita meningkatkan upaya handling satwa-satwa yang didapatkan dari hasil serahan masyarakat atau sitaan dari balai seperti itu, yang selama ini mungkin diinformasikan ke pihak seperti BPBD, Damkar seperti itu, yang selama ini mungkin mereka secara teknis keberanian mungkin bisa menghandle satwa tersebut atau memegang atau memindahkan, tapi suatu sisi sebenarnya ada prosedurnya. Nah, prosedurnya ini sebenarnya intinya untuk apa? Untuk membuat atau meminimalkan atau mengecilkan resiko dari baik si orangnya atau si satwa. Artinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah gitu. Di samping itu, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut agar para peserta dapat mengetahui SOP yang dilaksanakan instansi lain pada saat menangani satwa liar. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus diketahui saat melakukan evakuasi hewan, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tergigit, tercakar, atau sebaliknya satwanya yang bisa terluka bahkan mati. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan pembuatan bolu gel di Pillow Cake. Tetaplah bersama kami.